Iya, tentang ruang lingkup agribisnis. Jadi sebelum Bapak lanjutkan, Bapak masuk nak. Ya lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, sudah sarapan? Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah ya. Jadi hari ini belajar materi yang baru. Tapi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Fadil. Lalu pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi. Ada yang tahu nggak kita mempelajari materi apa? Apa materi apa nak? Iya, tentang ruang lingkup agribisnis. Jadi materi yang baru, yaitu persyaratan tumbuh tanaman. Ya, jadi persyaratan tumbuh tanaman ini masuk di materi pelajaran dasar-dasar budidaya tanaman. Ini tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi persyaratan tumbuh tanaman. Kemudian Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman itu faktor agribisnis dan 1, 2, 3, SMK. bisa. Iya, sekali lagi SMK. Bisa. Ya, jangan ngatur ya. Nah, faktor air juga. Jadi kalau misalnya tanaman itu tidak tercukupi airnya, maka akan terjadi krisis, ya, krisis pertumbuhan. Biasanya tanaman tersebut akan menguning, ataupun tanaman tersebut akan kisut, ataupun tidak tumbuh secara baik. Dan lama kelamaan akan mengalami kematian seperti itu. Tanaman tersebut akan mati. Kemudian yang ketiga, faktor biologis. Faktor biologis ini ada mikroorganisme yang hidup dan tidak hidup. Maksudnya adalah faktor abiotik dan biotik. Faktor abiotik di sini menyangkut terhadap mineral dan sebagainya. Faktor biotik di sini menyangkut organisme-organisme yang hidup yang mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman. Jadi organisme ini juga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman. Mengetahui contoh-contoh tanaman yang di dataran rendah dan Iya, bagus. Apa contoh tanaman? Dataran rendah batangnya lebih besar. Ya, bagus. Ya, batang di daerah dataran tinggi itu lebih kecil. Batang di daerah dataran rendah lebih besar. ya besar. Ya, baik. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi yang selanjutnya ya. Nah, berdasarkan kebutuhan akan intensitas tanaman, jadi tanaman ini dikelompokkan menjadi tanaman dengan intensitas matahari yang perlu dinaungi. Contohnya adalah tanaman anggrek. Anggrek ini kalau misalnya kita tidak naungi, maka tanaman anggrek tersebut tidak bisa tumbuh dengan baik. Coba kita tanam anggrek di pot, kemudian kita letakkan di halaman tanpa ada naungan. Apa yang terjadi? Siapa yang bisa menjawab? Nah, ini rewardnya. Jadi siapa yang menimbang, yang konsentrasi ada reward. Ayo berlomba-lomba untuk keseimbangan dan konsentrasi. Kemudian ini apa ini, gambar apa? Coba. Ya, ada di sampingnya. Iya, tanaman yang hidup di mana ini? Kalau waktu daerah mana ini hidupnya? Iya, pintar ya. Jadi sekarang Bapak mau bagi kalian ke dalam 3 kelompok. Ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2, yang ini dari sini kelompok 3. Oke? Pertanyaan Bapak adalah
direkomendasikan untuk ditanam di dataran yang rendah atau daerah panas. Jika ditanam pada dataran yang tinggi atau daerah yang dingin, coba dianalisis kemungkinan yang akan terjadi. Silakan dibentuk kelompoknya, ayo dengan masih berjarak ya setengah meter, didiskusikan selama 2 menit. Sudah siap nak? Sudah, Pak. Ya, sudah siap. Silakan satu orang mempresentasikan hasil daripada diskusinya. Silakan dari kelompok 1. Ya, boleh dibuka maskernya nak biar kelihatan dari video. Tanaman kangkung dan bayam direkomendasikan untuk ditanam di dataran rendah atau daerah panas. Jika ditanam pada dataran tinggi akan terjadi tanaman tersebut tidak berumur panjang dan tidak bisa berbuah, Pak. Iya, bagus sekali. Silakan dari kelompok 2. Saya akan menyampaikan pendapat kami tentang tanaman kangkung dan bayam direkomendasi untuk ditanam pada daerah rendah atau daerah panas jika ditanam pada daerah tinggi atau daerah dingin. Ya. Menurut kami, jika tanaman kangkung dan bayam ditanam di dataran tinggi, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tanaman berdiri dan daunnya tidak berkembang atau agak sempit. Bisa juga petani yang akan memanen mendapatkan hasil yang kurang baik. Ya, bagus sekali. Maka dapat disimpulkan. Ya, tanaman tersebut akan mati dan tidak berbuah. Itu dari kelompok 1. Kalau kelompok 2, Tanamannya akan kerdil, Pak. kerdil. Kalau yang kelompok 3, Tanaman ya lanjut. Silakan nak dikerjakan LKPD-nya. Mungkin bagi-bagi ini ya namanya kelompok. Boleh didiskusi atau boleh dibagi tugasnya ya. Nanti LKPD-nya itu akan Bapak kumpulkan. Dan itu menjadi nilai untuk kalian, untuk komponen nilai di semester. Waktu kita sekitar 5 menit ya. Karena kita untuk 1 jam pelajaran lagi itu kita ke lahan praktek untuk mengukur pH tanah atau keasaman tanah. Ya, waktu kita sudah selesai. Silakan. Ya, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Ya, yang mana yang selesai yang bisa disampaikan ke depan. Ayo. Ya, tak, ya apa-apa. Maju aja, ayo. Maju 3-3-nya nak. Di sini ya, hadap di sini ya. Hadap ke depannya. Ya di sini, pas di sini. Biar, ya di sini nak, agak ke sini. Agak ke sini, biar masuk di video saya. Ya silakan, nggak apa-apa nak. Ayo, kalian bisa. Ya, ayo, silakan. Hasil dari kelompok kami. Ayo Nur Hamidah. Apa ayo Nur Hamidah? Hasil dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan pendapat kami tentang gambar dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan produksi tanaman. Gambar yang pertama menurut kami kubis. Nama tanamannya adalah kubis. Di tempat tumbuhnya adalah dataran tinggi. Yang nomor Menanyakan. Ya silakan itu tuh.
Kalau merendayakan sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, kembali. Dan dikumpulkan LKPD yang sudah dikerjakan. Silakan dikumpulkan LKPD-nya yang sudah dikerjakan. Ya, sudah semua ya. Ya, tadi sudah kita presentasikan mengenai LKPD atau tugas peserta didik ya. Sekarang kita akan tiba di penutup ya. Jadi pelajaran hari ini untuk teori dalam ruangan dengan PBL, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning tadi sudah kita kerjakan. Sekarang tibalah kita pada kesimpulannya. Ya, sebelum kita nanti keterampilan ya, bagaimana mempraktekkan, mengukur, mendapatkan pH dari tanah di lapangan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa syarat tumbuh tanaman itu yang mempengaruhinya adalah ketinggian tempat penanaman. Artinya sangat berpengaruh sekali baik dataran rendah maupun dataran tinggi. Jadi kita tanam, kalau tanaman itu misalnya hidup daerah dataran rendah, kita tanam dataran rendah. Kalau dia hidup dataran tinggi, kita tanam dataran yang tinggi. Kemudian sifat lahan penanaman. Artinya di sini ada faktor daripada sifat tanah. Kalau misalnya tanahnya itu misalnya tanah. Iya, baik. Terima kasih. Sekarang kita akan menuju ke lahan untuk pembelajaran keterampilan. Silakan Pak, kita ke lahan yang sudah kita kelola kemarin. Udah Bapak ajari ya bagaimana mengukur pH ya. Ya, ayo. Ayo Pak. Ya, mana lahan 1? Ini lahan 2. Ya, lahan kelompok 3. Silakan untuk kelompok 1. Seperti yang Bapak jelaskan semalam bagaimana penggunaan pH meter ini. Silakan. Ayo. Tetap kita bahasa Indonesia ya nak ya. Jangan bahasa daerah ya. Silakan. Silakan diukur pH-nya. Ya. Bagus. 6,5 Pak. Berapa? 6,5. 6,5. Udah? Udah dipencet menunya, menu pH udah ya. Ya, ini menunya. Ya, ya, angkanya 6,0. Ya, bagus. Kemudian kelompok 3 dicek ya. Ini hanya mengukur pH saja ya. Berarti kalau pH-nya netral, masih perlu nggak pengapuran, pemakaian dolomit? Bapak mau tanya. Perlu? Ya. 6,8. Kok ya agak lebih tinggi sedikit ya. Coba diulang lagi nak, diulang lagi di titik yang lain. Ayo, coba diulang di titik yang lain, mungkin di sini. Silakan. 6,2. Iya. Baik. Jadi ayo ke sini yang kelompok 1. Ini ya, view-nya di sini biar bagus ya. Ya, ayo biar kelihatan. Ayo. Oh, itu udah ada di alat itu ketentuannya itu. Dia membacanya itu kalau terima kasih kepada Ibu dosen pembimbing dan juga terima kasih kepada siswa-siswa Bapak yang hebat-hebat ya. Ya, jumlahnya di rombel kelas 10 pertanian ini walaupun sedikit tapi semangatnya luar biasa. Ya, Bapak ucapkan juga terima kasih kepada teman sejawat saya Bapak Rapi yang sudah membantu saya untuk proses perekaman pembelajaran hari ini. Ya, dan juga kepada LPTK saya UMM, terima kasih banyak sudah memberikan ilmu yang luar biasa kepada saya. Ya, kemudian kami tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa. Ya.